Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang berbahagia. Kita akan membahas tentang Hagia Sophia kembali kaitannya dengan sikap kesewotan Barat atas keputusan Presiden Turki menjadikan Hagia Sophia dari museum kembali ke masjid. Dan yang menarik untuk disimak adalah pidato yang disampaikan oleh Erdogan dan dirilis melalui web resmi kepresidenan Turki. Bunyinya adalah, hari ini Hagia Sophia mengalami kebangkitan lain. Banyak di antaranya telah disaksikan sejak pembangunannya. Kebangkitan Hagia Sophia menandai pembebasan Masjid Al-Aqsa. Kebangkitan Hagia Sophia adalah jejak kehendak umat Islam di seluruh dunia untuk keluar dari masa peralihan. Kebangkitan Hagia Sophia adalah kebangkitan api harapan, tidak hanya bagi orang Muslim, tetapi bersama mereka dari semua yang tertindas, dirugikan, dan dieksploitasi, ucap Erdogan. Pidato ini menarik untuk kemudian kita simak. Pertama, apakah benar bahwa berubahnya Hagia Sophia dari museum ke masjid itu betul-betul sebagai sebuah kebangkitan? Kalau kita merujuk pada sejarah, kita sama-sama ketahui bahwa ketika Rasulullah datang ke Madinah, pertama yang dibangun adalah masjid. Dan masjid pada masa Rasulullah bukan sekedar tempat ibadah, tapi sentral pergerakan umat Islam. Jika kemudian makna yang dimaksud adalah seperti itu, maka pidato Erdogan ini sangat relevan. Pada saat yang sama, benarkah kebangkitan Masjid Hagia Sophia ini merupakan sebuah tanda kebangkitan umat Islam seluruh dunia? Kalau kita lihat hari ini, dari 3 masjid yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa, maka Masjid Al-Aqsa adalah satu masjid yang belum sepenuhnya digenggam oleh umat Islam. Dalam kata lain, ada sebuah semangat yang harus dibangun, dan tentu saja ini butuh kesadaran tingkat tinggi yang mendorong umat Islam untuk konsentrasi dan membebaskan Masjid Al-Aqsa ini. Artinya, kembali bahwa pidato Erdogan ini bukan saja relevan, memang menjadi sebuah kebutuhan peradaban di masa yang akan datang. Tapi, kita juga bisa melakukan komparasi. Apa relevansinya dengan peradaban lain? Kalau kita saksikan bahwa sejak corona terjadi, bangsa-bangsa besar di dunia, Amerika, Eropa, bahkan Cina, itu memang bisa dikatakan luluh lantak. Cina lebih buruk lagi, karena hampir setiap hari berita mengenai bencana alam berupa banjir, tanah longsor, sampai kemudian gedung tertinggi di Shanghai pun itu sudah terlihat seperti sebuah bangunan yang memang tertinggi kedua di dunia, namun diiringi dengan datangnya hujan yang bertubi-tubi berhari-hari, ternyata gedung yang tertinggi kedua di dunia itu menjadi tempat di mana air bersarang, bocor semuanya. Jadi ini kan sebuah hal yang sangat bisa dikatakan lucu, tapi pada saat yang sama dalam konteks peradaban bisa jadi ini bukan sekedar sebuah kejadian biasa. Boleh jadi relevan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Turki itu sendiri, bahwa bangkitnya atau kembalinya Masjid Hagia Sophia ini sebagai sebuah kebangkitan dalam bentuk lain. Nah, pada saat yang sama kita bisa melihat bahwa ternyata Barat, Eropa, Amerika, dan Rusia itu katakan tetap tidak setuju dengan upaya yang telah dilakukan oleh Turki itu sendiri. Di sini pakar sejarah dari Indonesia, Dr. Tiar Anwar Bahtiar, mengatakan dalam konteks sejarah bahwa diubahnya Masjid Hagia Sophia menjadi museum itu atas keinginan Inggris ketika itu. Jadi orang-orang Kristen Eropa supaya dia maunya diubah lagi jadi katedral. Tapi Mustafa Kemal Atatürk tidak mungkin mengubah Hagia Sophia yang masjid menjadi sebuah katedral ketika itu. Sekalipun sekularisme, liberalisme bisa dikatakan menang secara politik, karena tekanan masyarakat Turki tidak mungkin dilawan oleh kekuatan politik. Maka satu-satunya yang mungkin dan telah dilakukan oleh Kemal Atatürk adalah menjadikan Hagia Sophia yang awalnya masjid sebagai museum. Padahal Masjid Hagia Sophia itu bukanlah
ya entitas yang dimiliki negara secara mutlak seperti pada umumnya situs warisan dunia, tetapi itu adalah wakaf, ya, wakaf masjid yang kemudian diserahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi kalau tanah wakaf atau wakaf masjid diubah menjadi museum, kita sama-sama ketahui keputusan seperti apa yang bisa membuat hal seperti itu terjadi. Nah, sahabat sekalian yang berbahagia, kita sama-sama melihat bahwa Eropa, ya, dalam hal ini mungkin bisa jadi melihat bahwa kembalinya Hagia Sophia ini sebagai sebuah kekalahan orang-orang Eropa. Sebab ketika Hagia Sophia menjadi masjid itu, orang-orang Eropa merasakan bahwa mereka sudah kalah pada titik nadir yang paling rendah secara dimensi peradaban. Dan kita lihat bahwa Amerika ataupun Eropa hari ini itu terpuruk luar biasa. Secara ekonomi indikasinya sangat kuat. Mulai dari jumlah korban corona itu sendiri sampai pada dampak ekonomi yang ditimbulkan. Bahkan BBC itu melansir bahwa mungkin, ya, nanti yang akan dihadapi sangat serius oleh umat manusia di berbagai belahan dunia adalah bahaya kelaparan dibandingkan dengan ganasnya virus corona itu sendiri. Di sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa sesungguhnya segala hal di dunia ini yang kaitannya erat dengan nuansa Islam atau simbol-simbol yang dapat, ya, membangkitkan gairah umat Islam itu cenderung untuk direspon secara, ya, katakanlah tergesa-gesa oleh berbagai pihak, terutama peradaban barat itu sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang tertera di dalam Al-Quran bahwa umat Islam itu harus betul-betul menjadi umat terbaik merupakan sebuah tantangan yang mesti segera diwujudkan. Sebab jika tidak, maka seperti pidato Erdogan tadi, bahwa sebenarnya, ya, pembebasan Hagia Sophia ini bukan sekedar milik umat Islam, tetapi milik semua umat manusia yang mereka tertindas, ya, kemudian dieksploitasi dalam segala hal. Dan kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Turki itu bukan sekedar benar, tetapi juga merupakan satu keputusan yang sangat bersejarah di era modern ini. Dan kalau kita kembali, kenapa Eropa sewot ketika Hagia Sophia dijadikan masjid? Kemudian mereka juga membiarkan pada saat yang sama masjid-masjid agung ketika Islam berkuasa di Spanyol, di Andalusia menjadi katedral. Ini sebenarnya sebuah sikap yang sangat, ya, katakan kalau bahasa politiknya standar ganda, tapi kalau dalam bahasa anak-anak muda sekarang, sikap yang tidak menarik. Kalau kata Dr. Tiar Bahtiar bahwa padahal sebelumnya itu ketika penguasa Toledo menyerahkan kawasan Toledo itu kepada orang-orang Kristen, kesepakatannya masjid itu nggak boleh diubah menjadi gereja. Faktanya sampai hari ini, ya, katedral-katedral yang ada di Eropa, ya, terutama Spanyol, itu sebagian besar awalnya adalah masjid. Jika kemudian Eropa menuntut Turki untuk mengembalikan Hagia Sophia menjadi museum, maka sebenarnya mereka harus lebih dahulu bersuara bahwa seluruh masjid yang dulu menjadi bangunan tempat ibadah umat Islam di Spanyol itu harus dikembalikan, dan kalau dia dalam bentuk katedral hari ini maka harus dikembalikan menjadi masjid. Faktanya tidak demikian. Oleh karena itu, satu hal yang sangat menarik sekali layar berkembang pantang surut ke belakang merupakan satu hal yang penting untuk kemudian kita renungkan, dan semoga apa yang telah menjadi keputusan Erdogan ini betul-betul menjadi sebuah kenyataan untuk umat Islam sampai pada pembebasan lainnya, bukan sekedar masjid tetapi juga kemanusiaan, harkat kemanusiaan dan peradaban yang dinantikan oleh seluruh umat manusia, satu peradaban yang mencerahkan, mensejahterakan dan menjadikan manusia hidup di dalam kebenaran Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.